Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan keseharian kita tidak akan terlepas antara membicarakan dan dibicarakan, antara kita dibicarakan orang lain ataupun kita membicarakan orang lain. Dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah membenci 3 perkara. Innallaha kariha thalatha. Sesungguhnya Allah membenci 3 perkara. Mana yang 3 perkara tadi? Yang pertama adalah qila qala. Apa itu qila qala? Membicarakan sesuatu yang belum jelas. Sifatnya seperti keburukan ataupun aib. Sebelum tabayun, sebelum check and recheck, langsung disebarluaskan. Obrolan yang tidak ada manfaat, obrolan yang tidak ada guna, akan tetapi begitu bersemangat disebarluaskan kepada orang lain. Maka perilaku seperti ini mendapatkan kebencian dari Allah Rabbul Alamin. Allah bukan tidak suka, tapi benci. Benci itu di atas tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang berbicara tanpa jelas dulu duduk permasalahannya, tanpa tabayun dulu, tanpa check and recheck dulu, sifatnya keaiban, sikapnya kejelekan orang lain langsung disebarluaskan. Maka perilaku ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, lalu terdiam karena melewati sebuah pemakaman dan terdiam sejenak. Ketika ditanyakan oleh sahabat, kenapa wahai Rasulullah terdiam? Mendengarkan apa ketika melewati makam ataupun kuburan? Kata Rasulullah SAW, kuda ini terdiam karena mendengarkan ada ahli kubur atau si mayit yang ada dalam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para sahabat, apa gerangan yang membuat siksa kubur dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasul menjawab, 2 kejelekan yang menyebabkan siksa kubur dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika ada kejelekan, ada keburukan, begitu cepat disebarluaskan. Dan yang kedua, ketika sudah buang air kecil tidak dibasuh, tidak dicuci, tidak bertoharoh, tidak bersihkan. Maka 2 amalan ini mendatangkan kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah apa yang disebutkan dengan hadis Nabi tadi, yaitu 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah idamatul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta ataupun boros. Membeli sesuatu tidak untuk dimanfaatkan ataupun digunakan, bahkan hanya digunakan untuk alat sombong, untuk membangga-banggakan diri dengan apa yang ia miliki ataupun ia dapatkan. Sama sekali tidak bermanfaat, tapi hanya sekedar penghias di rumah saja, tidak ada efek manfaatnya. Maka menghambur-hamburkan perkara, menghambur-hamburkan harta, boros. Ini juga menyebutkan Allah dalam sebuah hadis Nabi tadi, yaitu benci Allah kepada orang yang seperti ini. Menggunakan sesuatu tidak karena semestinya, akan tetapi memiliki sesuatu digunakan untuk sombong kepada manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang mendapatkan kebencian dari Allah Rabbul Alamin yaitu adalah di antaranya terlalu banyak nanya, kasratus soal, banyak bertanya. Apakah itu dari murid ke guru, dari istri ke suami, dari anak ke orang tua? Banyak pertanyaan itu menunjukkan salah satu di antara karakter orang Yahudi adalah terlalu banyak nanya.
ketika banyak pertanyaan yang tidak semestinya dipertanyakan, yang dialami oleh Bani Israel dalam surat Al-Baqarah awal disebutkan, ketika ada instruksi, ada perintah, orang yang meninggal dunia tidak diketahui siapa pembunuhnya, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi dan dipotong ekornya, kemudian dicambukkan ke mayit tadi, ke jenazah tadi, dan insya Allah akan berbicara. Tapi Bani Israel tidak langsung mengerjakannya, malah banyak bertanya, sehingga pertanyaannya justru menjadi penyebab disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasratus soal bukan perkara yang mudah begitu saja ditanyakan kepada orang lain, akan tetapi beresiko juga begitu luar biasa. Ketika suami dipertanyakan yang tidak-tidak oleh istrinya, insya Allah akan menimbulkan masalah. Ketika seorang jamaah bertanya kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan menambah iman, pertanyaan tidak ada kaitannya dengan menambah meningkatkan ibadah, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan menambah wawasan, akan tetapi pertanyaan yang gaplah, pertanyaan yang sia-sia, bahkan mungkin pertanyaannya menjatuhkan wibawa orang lain, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Adalah kiranya seorang istri bertanya kepada suami, tentunya bisa dilihat waktu dan keadaan suami. Adapun anak bertanya kepada orang tua, bisa digunakan pula dengan ilmu dan juga akhlaknya. Begitupun murid bertanya kepada guru, tidak dilarang, akan tetapi tentukan dulu apa yang akan ditanyakan. Apakah manfaat untuk diri pribadi ataupun bisa bermanfaat untuk orang banyak, menambah wawasan, menambah semangat beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, maka pertanyaan-pertanyaan itu boleh-boleh saja. Dan Islam mengatur, sekiranya pertanyaan tersebut menjatuhkan wibawa orang lain ataupun hanya untuk sekedar mengetes, mencari tahu sampai sejauh mana orang yang kita tanya tentang wawasan keilmuannya, itu pertanyaan yang tidak beretika, yang tidak beradab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan Allah Rabbul Alamin selalu menjaga kita agar senantiasa lisan dan hati kita terus bisa berhusnudzon kepada Allah, bisa berhusnudzon kepada sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.